bersama Angling Sagaran dan Adis Kyle, Director Video Original Series Di Luar Nurul. Selanjutnya ini dia cast Video Original Series Di Luar Nurul. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Habil Nugraha. Oke, selanjutnya kami undang juga Alif Rivelino. Wow, warna bajunya udah pink banget nih ya. Selanjutnya kami undang juga Chelsea Clarissa. Gabriel Harun Girox. Dan kita undang yang berikutnya adalah, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Naila Purnama. Protes langsung dijawab loh sama Mas Kristo. Tapi season 2 emang. Oh, season 2. Season 2 nya ada. Siap. Enggak sih protes ya? Enggak jadi protes berarti? Enggak, udah tadi. Aman gak sih? Aman. Aku enggak apa-apa sebenarnya. Oh, kamu enggak apa-apa sebenarnya. Jadi kamu di sini mau apa nih selain protes? Aku mau ngobrol. Oh, kamu mau ngobrol. Oke. Ya udah kalau gitu gimana kalau Cia MC-nya ditemenin sama Aisyah, setuju enggak? Setuju. Oke, kalau gitu boleh dibantuin masukin barstoolnya biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Katanya Aisyah belum pernah jadi MC, tapi langsung MC preskon ya. Yes. The power of Nurul ya jadinya ya. Oke, jadi kita akan langsung aja nih masuk ke sesi tanya jawab, sesi ngobrol-ngobrol sama filmmaker dan juga sama cashnya. Nanti juga nggak akan cuma Cia, tapi Aisyah juga akan punya pertanyaan-pertanyaan yang kayak berbobot banget gitu ya katanya ya Aisyah. Insya Allah siap. Insya Allah. Kenceng banget. Oke, baiklah kalau gitu kita mulai ke Mas Kristo dulu kali ya yang ada di samping Cia sekarang ya. Ini kalau ngelihat perjalanannya Kania, di sini kan ceritanya bukan cuma tentang cinta. Biasanya kan sekarang banyak tentang cinta gitu ya. Tapi ini juga tentang perjuangan seorang anak muda mengejar mimpi. Jauh banget loh ke Oxford dari Jaksel ini. Nah, itu menurut Mas Kristo apa yang membuat cerita kayak gini itu penting untuk dihadirkan ke generasi muda? Nggak cuma cinta-cintaan gitu maksudnya? Iya, simpel sih jawabannya. Karena kita ngelihat manusia semua dilahirkan dengan hak yang sama gitu ya. Punya mimpi dan mengejarnya. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Oke, jadi kita nggak cuman hidup ini nggak cuman cinta-cintaan aja ya sayang ya, harus ada mimpi. Wih, kenapa sepi? Ada mimpinya kak? Terlalu serius begini. Terlalu serius ya. Biar nggak serius coba Aisyah nanya. Katanya mau ada pertanyaan. Iya, betul, Pak. Hari Pak Kristo, jujur deh Pak. Waktu pertama kali baca judul bab ini, Bapak, aduh aku deg-degan deh. Pernah nggak sih Pak kepikiran kalau warga Nurul Indonesia bakal merasa terserang secara personal? Gimana nih Pak? enggak, sebenarnya sebaliknya ya. Kalau tahu pertaruhan itu
ini sama mediumnya. Jadi anak nongkrong Jakarta laki-laki waktu itu kita bikinkan medium untuk mengcapture kehidupannya dan menceritakan ada apa sih di balik anak nongkrong itu di Jakarta lewat pertaruhan. Jadi sebetulnya ini juga sebenarnya medium untuk mengcapture kehidupan dan nurul yang ada dan memperlihatkan keistimewaannya mereka sebagai komunitas gitu. Jadi sebetulnya memang ini memang untuk mengcapture kehidupannya yang kita nggak pernah tahu dan kemudian kita tahu lewat series ini gitu, menyelam lebih dalam bahwa banyak hal istimewa dari Nurul sebetulnya. Kira-kira begitu. Bagaimana tanggapannya sebagai perwakilan The Nurul Indonesia? Aisyah? Aku nggak menyanggah sama sekali. Oke, kamu sangat-sangat setuju. Pak Kristo. Bukan main. Bukan main ya. Aku boleh jadi member Nurul nggak? Boleh. Saya belum open belum Pak. open, ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti kita ada open recruitment lagi ya Pak ya. Jadi tunggu aja, oke Pak. Itu ada biaya organisasinya nggak Kak kira-kira? HTM 30K aja. Oh, HTM 30K. Baik. Kita murah meriah juga. Yang penting banyak anggotanya ya. Iya, emang kita bercabang. Oke, baiklah. Berikutnya kita lanjut ya. Kita bakal nanya ke Mbak Keken ya. Halo semuanya. Sebenarnya masih sedikit sama pertanyaannya gitu ya. Kan kalau sekarang itu banyak cerita remaja fokusnya ke cinta-cintaan gitu ya. Tapi ini juga mengangkat isu soal mimpi, soal pendidikan dan prosesnya. Yang bikin pusing tuh kadang prosesnya ya. Kita punya cita-cita boleh, tapi prosesnya, apalagi kalau mau sekolah ke luar negeri sebagai pengalaman, susah sekali birokrasinya, banyak gitu. Nah ini gimana screenplay ngejaga keseimbangan antara drama remaja dan pesen biar kayak gak bosan gitu tetap. Oke. Aisyah, iya Bu, dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di sore ini untuk menyaksikan series original terbaru kita dan video. Kalau kita ngomongin series remaja, itu pasti kita pengen benar-benar menampilkan kehidupan yang sangat relatable buat mereka. Seperti saya yang masih remaja ini ya. Kelihatan banget kayaknya umur 16 tahun sih. Saya sama Aisyah mungkin cuma beda 3 tahun kita ya. 3 bulan Bu. 3 bulan. Oh seangkatan berarti ya. Seumur. Jadi sebenarnya kita tuh hanya ingin benar-benar memotret potret yang sangat realistis dari remaja ya. Ada cinta-cintaan, ada persahabatan, ada juga mimpi. Kemudian remaja ada yang tinggal di Depok, ada yang tinggal di Jaksa, ada yang tinggal dimanapun juga. Tapi sebenarnya siapapun dimanapun pasti sebenarnya problemnya itu sangat universal gitu. Jadi kita ingin bilang untuk remaja, be yourself dan reach your dream. Jangan takut untuk melangkah ke depan walaupun banyak halangan, walaupun terjadi banyak perbedaan di antara kita, karena dengan kerja keras dan dengan dukungan dari teman-teman dan tetap menikmati dunia remaja yang ceria, itu kita tuh akan mendapatkan suatu memori yang suatu saat akan kita kenang dengan indah. Jadi kita benar-benar ingin menampilkan remaja yang nggak cuma bagus-bagusnya aja, tapi juga punya kekurangan. Tapi disitulah kita ingin juga memberi pesan kepada orang tua, kepada para pendukung dari remaja-remaja kita ini untuk tetap selalu bersama mereka melalui banyak hal dari satu sisi perjalanan yang sangat indah ya. Karena kata orang nih, remaja kan nggak bisa diulang lagi nih. Jadi nikmati, enjoy your youth, dan tetap semangat untuk terus maju ke depan. Itu yang ingin kita tampilkan. Wow, aku sebagai remaja seneng banget ya. Remaja lanjut ya, kalau remaja lanjut itu Banget ya. Aisyah aku juga Nurul. Aduh, salam lagi. Oke, baik. Aisyah juga punya pertanyaan katanya buat Mbak Keke. Pastinya Bu. Oke. Tapi karena aku kan ngeliat ibu jadi lupa aku. Oh, oke. Karena apa? Amazed sama itu. Oh, wow. Baca aja ya Bu ya. Mungkin kakak aja kali ya, biar kita lebih akrab ya. Betul. Oke, boleh Bu. Kakak, oke. Kak Keke, ya, sebagai bagian dari tim kreatif nih, mesti kita tahu apakah series di luar Nurul ini terinspirasi dari fenomena Nurul Indonesia? Iya, jadi sebenarnya waktu kita merancang atau mempunyai ide untuk membuat cerita ini, kita tuh sedang terpesona ya dengan ada satu, sebenarnya setiap generasi itu pasti punya ciri remajanya ya. Jadi pada tahun 80-an ada remaja seperti apa, 90-an apa, dan tiba-tiba tuh beberapa tahun terakhir ini kita mengenal ada yang namanya The Nurul dan The Nopal. Emang iya Bu? Emang iya? Oh,
Saya asalnya buat Nopal. Wah, kamu Salah satu anggota ada Nopal. Oh, saya kan ini kamu saya- lupa sama ini kamu. Sama member kamu member sendiri. kamu. Saya nurul aja Bu waktu itu temenannya. Saya baru dengar juga sih Bu, tapi beneran nih. Ada. Nopal beneran Bu? Betul. Ya Allah. Dan kamu bisa baca batin berarti. Nanti kita bikin lagi seri di luar Nopal kali ya. Aku jadi Nopal Bu. Nggak apa-apa. Kemudian kita ketemu dengan Chandra, Aditya, dan Sarah yang sama-sama kita menggodok konsep ini. Dan sebenarnya ini remaja aja gitu. Cuman kadang-kadang kan kita suka mengkotak-kotakan, suka punya prejudis terhadap mereka. Padahal ini sebenarnya ya remaja biasa saja gitu yang menikmati dunia remaja mereka, dan kita ingin mempotret remaja yang sangat unik ini gitu, yang ada di sekitar kita aja gitu, seperti itu. Oke, baik, saya kembalikan kepada Aisyah. Bagaimana dengan jawabannya? Setuju juga? Lagi-lagi aku selalu emis loh. Jadi semuanya aku akan emis deh nanti. Akan gitu terus jawabannya ya kayak. Ya, oke, nanti gift-nya ditambah ya, tolong ya. Kok jangan malu. Oke, terima kasih Mbak Kaka. kasih, Bu. Kita akan lanjut ke Lea ya. Di sini tadi kita udah nonton kalau Lea ini akan menemani Kania terus selama di series ini ya kan, kayak mendampingi Kania terus. Nah, menurut Lea sendiri, kenapa sih karakter Lea ini bakalan jadi karakter yang disukain sama penonton? Sebelumnya selamat sore semuanya. Makasih udah datang hari ini. Dan emang mungkin kalau setelah kalian nonton episode 1 kalian kayaknya bakal kesel banget sama Lilia. Karena dia emang nyebelin banget, aku juga ngaku. Emang iya Lea yang ngeselin guys? Iya. Do I look like a freaking butt to you? Sorry girl, I don't mean to. Tapi nantinya karakter Lily ini akan sangat menarik karena ada dinamika perubahan karakter ke arah yang lebih positif tentunya, dan di episode-episode ke depan kalian akan mulai menyukai Lily sepertinya. Wow, sepertinya sih. Jadi penasaran ya, kedepannya bakalan kayak gimana nih development karakternya dari Dewi. Kadang suka kalau cinta kan gitu, di awal kayak suka sebel dulu ya kan, terus nanti lama-lama jatuh cinta ya. Kalau Aisyah mau tanya sesuatu juga sama Lea? Lagi-lagi iya lagi. Oke, silahkan Aisyah. Izin bertanya. Asik. Kalea, asik. Menurut kamu, Lily itu tipe temen yang bantu temennya untuk move on atau malah makin susah move on? Kayaknya bakal bantu untuk move on deh, karena Lily itu orangnya realistis dan to the point gitu. Jadi apapun yang menurut dia benar gitu, dia pasti akan bilang ke temennya, kamu adalah aku. Ya, mantap. Mirip ya dilihat-lihat ya. Sebenarnya, oke aku biru juga karena takut tadi aku di depan sorry bukan Kalea loh ya. Maksudnya aku cuman kayak takut salah aja gitu, cuman disclaimer aja gitu takutnya. Pak Kristo. Padahal biru aku pikir kamu lagi gender reveal bayi laki-laki. Bayi laki-laki, bayi perempuan. Bayi perempuan. Gender reveal kita hari ini Pak. Nggak janjian loh Pak Bu, ya Allah. Dari hati langsung. Jadi aku ya. itu aja sih Kak Cia ya. Oke, Alhamdulillah. terima kasih. Nah, kita lanjut ke Rasya nih ya. Rasya di sini kan karakternya sebagai Gus Amar ya. Tadi aku lihat kayak ini karakter yang unik banget. Belum awal-awal udah dia ada kayak semacam apa tuh? Bukan ceramah ya, apa ya? Kayak ngobrol di Dakwah. ya kayak gitu. Apa ya? Liko lebih enaknya Liko perkumpulan. Oke, aku yakin kamu lebih tahu soal Ya itu. enggak lah, we are together. Yes. Thank you girl. Nah, kenapa kamu tertarik memerankan karakter Gus Amar ini? Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Aku juga mau terima kasih banyak atas kesempatannya buat screenplay, Mas Angling, Adis, Mbak Keke buat kesempatan untuk memerankan Gus Amar. Karena dengan aku memerankan Gus Amar ini, aku seperti belajar gitu loh. Gimana caranya menjadi panutan, menjadi penengah di antara sekian banyaknya remaja-remaja yang ya bisa dibilang kehidupannya mereka selalu belajar gitu loh, nggak takut salah. Namun dia tetap tetap menasihati gitu kalau jangan seperti ini, atau ya bisa dibilang membawa ke arah yang benar gitu loh. Jadi seperti itulah. Dan juga dengan aku belajar gimana caranya memerankan Gus Amar, fun fact, aku sampai cari referensi ya
siapa yang cocok, dan aku sempat ketemu sama seseorang dan aku sampai pengen tahu gesturnya dia itu seperti apa sih gitu. Karena referensinya yang aku masukkan ke jiwanya Gus Amar ini. Kayak gitulah kira-kira pas aku memerankan Gus Amar. Wow, berarti nanti kalau kamu Aisyah meranin karakter di season kedua harus kayak gitu juga ya? Iya, assalamualaikum. Bukan emang udah jiwanya ya? Udah jiwa ya, gak perlu lihat karakter lagi ya, gak perlu cari lagi ya? Perlu lagi. Iya, sorry ya, lemah lembut. Oke, silakan dengan lemah lembut boleh bertanya. Kak Rasya ya. Aku cuma mau mastiin satu hal aja. Oke. Enggak, ini di situ ini gini ya. Aku nggak ada goda-godain orang, aku takut. Iya. Beneran juga apa? Mancing dah. Berapa menit lagi sih? Ya, pertanyaannya, kamu ini hanya main jadi Gus Amar atau emang sehari-hari kamu kayak jadi Gus Amar atau jadi Gus? Wah, kalau dibilang kayak Gus Amar jauh lah, Rasya sama Gus Amar jauh berbeda. Gak boleh. Sedangkan kita ya kalau ngomongin semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Ya apa ya? Dia cukup dewasa dan apa ya? Untuk umur dia juga bisa dibilang umur 17 ya kalau nggak salah Gus Amar tuh. Untuk umur segitu udah dewasa banget sih secara pemikiran, secara dia udah berwibawa banget. Ya aku nggak bisa dibilang kayak Gus Amar. Itu sih sangat jauh lah. Kata siapa? Belum tentu. Iya betul. Tapi sama-sama baik kok. Sama-sama soleh, insya Allah. Aku percaya. Ya maksudnya dia udah berusaha mendalami peran gitu loh, Bu. Jadi pasti kan gak jauh beda lah, nggak susah, katanya nggak susah soalnya, makanya udah sebenarnya itu diri kamu sendiri. Oke. Kasih Kayak yang castingnya Aisyah ini. bukan ya. Aku teman Kak Cia. Oh, temen aku ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke cast lagi, kita mau balik dulu nih ke director ya. Pertanyaannya nih untuk Mas Angling. Di Indonesia kan sebenarnya fenomena kehadiran Nurul ini punya definisi yang udah jadi stereotype ya. Bisa dibilang kayak kalau di Nurul orang tuh kayak udah kayaknya mereka nih ya yang The Nurul. Gimana Mas Angling ini membungkus fenomena Nurul dalam series di luar Nurul ini dan tetap jadiin tontonan yang asik buat penonton? Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Pak Kristo dan Mbak Keke dan semua yang sudah hadir di sini dan Pak Kes yang saya cintai. Justru itu sebetulnya mempermudah kami sebagai director karena kita udah punya contoh realnya atau konkretnya yang mau kita adaptasi, yang mau kita bawa nyawanya ke dalam series ini, menghidupkan karakter ini dari realita yang sudah ada sebetulnya. Jadi saya juga berterima kasih buat Aisyah ya yang sudah menginspirasi saya. Bapak. Jadi saya tiap hari nontonin Aisyah loh. Oh jangan gitu dong. Benar, saya sampai kayak terobsesi gitu. Bapak jangan gitu. Deg-degan makin gemeter nih ujung kaki saya. Dan ya alhamdulillahnya saya ditemani, didampingi oleh nanti ada Kak Adis juga sudah jauh menyelami tentang apa yang namanya The Nurul itu, dan juga beruntungnya saya ditemani seorang sutradara perempuan karena mewakili perspektif dari perempuan, karena kan saya laki-laki ya sejati gitu kan. Laki ya. Jadi saya beruntung sekali ditemani sama Kak Adis dalam menyutradarai di luar Nurul ini. Jadi dimana kalau saya nanya, cewek emang gini ya, cewek emang gitu ya. Jadi saya ada partner buat diskusi gitu. Karena kan The Nurul ini kan nggak ada cowok ya, semuanya cewek semua. Ya bener ya Isa ya? Ada The Nurul cowok nggak? Mostly cewek sih Pak. Iya bener. Aku juga Pak kalau cowok namanya The Nurul. Denopal kali Pak, bener Oh, tadi iya, tuh Pak. ibu Tapi bilang. saya sama Pak Kristo mau daftar jadi The Nurul, boleh nggak? Ih jangan Bapak Denopal. Oh. Ada ketuanya teman saya ntar, tenang aja tuh. Oh ya udah oke. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ditunggu ya Pak pendaftarannya ya. Oh iya. Nanti ya. Oke, nah lanjutnya untuk Mbak Adis nih ya kan Mbak Adis kan di sini jadi sutradara ya, betul ya di sini. Nah kerjasama sama pemain-pemain nih, boleh di-spill nggak sih kayak apa yang paling gampang dan paling sulit waktu mendirect mereka ini Gen Z ini? Ayo jujur di-spill. Aku spill dari yang paling mudah dulu ya. Iya.
Kalau dari yang paling muda, memang mereka ini semua kritis-kritis, sehingga itu membantu kita berdua buat researchnya. Buat researchnya itu nggak perlu jauh-jauh gitu dari mereka. Palingan karena kita temanya itu ada dua perspektif antara anak Jaksel dan anak Depok. Misalnya ada Nurul gitu kan. Walaupun di Nurul ada Jaktim juga katanya. Iya, tapi mereka tuh punya perspektif dari anak muda yang aku kan generasi milenial. Sementara mereka di Gen Z yang lumayan jauh berbeda dan suka pro kontra gitu kan. Nah, dari mereka tuh mudahnya itu adalah mereka suka ngasih masukan yang sesimpel apa ya, kayak anak muda tuh kalau udah di aku kamuin aja udah GR gitu loh. Kalau ngomong gue lo jadi sepanggilan aku kamu sama gue lo aja udah beda ya. Udah dijadiin sesuatu yang apa ya, kayak iya, kayak kalau kamu naksir udah aku suka gitu ya. iya, kalau kamu udah suka, kalau gue lo teman aja, segitunya. Padahal itu hanya panggilan umum aja kan. Nah, jadi buat aku nih semua anak-anak yang di sini ya, baik cast yang jadi anak Jaksel atau jadi anak Nurul, itu semua membantu aku buat kayak kembali muda tapi di versi yang sekarang. Dan aku sangat happy syuting sama mereka, memorable sekali. Bahkan di sekarang nih udah berapa bulan yang lalu aku masih sayang sama mereka semua, masih kangen banget. Aku bahkan dijuluki The Nurul sama Nurul yang bener aja, padahal aku sendiri kayak aku bukan The Nurul, tapi aku belajar jadi The Nurul juga karena research ke Bajawa, terus research ke Bonceng 3 juga kak. Iya juga gitu. Itu dari mudahnya tuh itu. Tapi kalau untuk kesulitannya lebih kayak ke apa ya? Kayaknya nggak ada kesulitan. Kesulitannya sebenarnya ada dalam skripnya sendiri. Misalnya ketika kalau ngomongin dinamika scene-nya, kita ngomongin karakter arc-nya. Ini kan bersinggungan dengan akidah ya. Dan Nurul ini kan hijaber, yang maksudnya mereka terlahir sebagai muslimah, sementara ini Nurul tuh masih berproses kan, dia masih mau enjoy menghadapi masa remajanya. Itu kesulitan aku sendiri dan mereka. Nanti kita diprotes gak ya sama netizen gitu. Tapi kan aku bilang kita tuh mau bikin film jujur loh gitu loh. Kita harus bikin yang relevan, yang relate, di mana ya anak muda tuh berproses. Dia pasti akan mencoba salah dan benar. Kesulitannya tuh lebih kayak kita harus banyak diskusi, banyak research, sehingga itu jadi apa ya? Jadi kegelisahan aku setiap malam kayak, aduh besok mau scene ini jadi aman nggak ya gitu ya? Ya kayak gitu. Jadi tapi kesulitan itu tuh ya effort yang menyenangkan sih buat aku dan dibantu. Tadi lihat teman-teman di sini nonton udah hilang ya kegelisahan itu ya. Iya, jadi apa ya, tadi tuh nonton ternyata segemes ini ya jadinya gitu. Walaupun ya kita berdua mendampingi editing, cuma kayak mereka segitunya ya. Jadi aku tuh surprise sendiri, jadi kayak nonton baru lagi gitu loh, kayak nge-refresh. Dan aku sih lumayan fun ya sama project ini. Bukan lumayan lagi, fun banget, fun ya. Fun banget. Dan apalagi aku coba menyelam di dunia remaja yang, karena aku juga punya anak remaja. Dan The Nurul itu kedengeran di rumahku gitu, kayak aku bahkan nanya The Nurul itu apa sih gitu. Jadi waktu pertama kali Mbak Keke ngobrol sama aku, Mas Angling, aku risetnya tuh bener-bener yang sampai style hijabnya kayak apa, cincin zikirnya kayak apa, itu kita masukin detail-detail itu dan dibantu sama cast-cast semua. Makanya ya kita kolaborasinya sangat menyenangkan sih. Keren banget ya ternyata. Oke, Aisyah, ini kayaknya tadi ada pertanyaan yang pengen diutarakan banget nih. Kalau aku sih alhamdulillah nggak ada kesulitan ya. Mbak tanya Mbak. Suka berasa jadi keluarga di sini. Iya, sama sih. Maaf ya Pak, Bu. Oke, Bu Adis dan Pak Angling. Kok mau tanya Bu, selama syuting siapa sih Pak, Bu, cast yang Nurul banget? Nah itu aja sih aku mah. Tiga-tiganya The Nurul. Itu ya Allah, the best banget loh jawabannya.
Apa ya kalau aku juga ditanya gitu. Mereka tuh bahkan di sela-sela yang sedang nggak take, mereka tuh ngobrol sama kru, sama aku tuh dengan bahasanya mereka. Kadang aku selalu bilang, ngapain sih kalian energinya disimpan? Enggak, kita emang kayak gini gitu. Terutama ada sih Naila yang selalu bilang, Kak, aduh jiwaku, aku udah pengen makan seblak nih, kapan nih sin seblak? Gitu. Kapan nih sin cimol, kapan nih sin cilok? Udah kayak gitu-gitu. Jadi mereka bertiga tuh udah nurul. Ada Aisyah juga, karakter di sini namanya Majihan. Itu mereka berdua juga menghidupkan sekali, bisa dilihat tadi kan tayangannya. Karena mereka tuh bener-bener anak artis sampai kehabisan properti karena pas latihan mereka habisin semua. Jadi Itu baru latihan gitu. Iya. jadi tiap hari itu kirim cimol bojot AA ya. Justru aku mau nanya sama Aisyah. Bapak jangan, boleh Bapak. dong. Nah kan Aisyah kan udah nonton tadi, nonton nggak? Jangan-jangan udah nonton. Nonton. Nah menurut Aisyah tadi yang anak-anak dulunya udah sama kayak teman-temannya Aisyah apa belum? Sebagai Udah kayak gitu belum? aku kan kakak kelas ya Pak ibaratnya. Cakep. Tadi sih udah lumayan lah, itu mah udah bisa dibilang B+ lah Pak. Karena kalau mau A kan kesempurnaannya milik Allah sebenarnya. Waduh, berarti udah hampir sempurna ya kakak ya. Iya gitu. Jadi oke banget Pak. Untung tadi latihan Mbak makan cimol, makan seblak. Saya kalau bener-bener di situ Pak, kayaknya baru datang juga saya udah badang itu. Kayak ini tuh bener, kamu kalau ada di situ jadi trainernya kan? Iya saya ajarin madang di situ. Untung saya nggak diajak Bapak, bener. Kalau saya diajak habis itu. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke Gabriel ya. Gabriel belum ditanya nih. Oh banyak banget supporternya ya. Bawa geng futsalnya ya ini ya. Bawa geng padel ya ke sini ya. Ya, jadi Gabriel sekarang kayaknya tuh udah banyak juga mungkin yang jadi tim Bagas ya di sini ya. Tim Bagas mana suaranya? Wow. Nah, menurut kamu apa hal yang membuat karakter Bagas itu kayak pengen banget kamu mainin? Kamu pengen ada jadi karakter ini? Right, first aku mau berterima kasih hadir, teman-teman yang di belakang juga, thank you. To the question, right? Yang menarik, sombong, tapi orangnya perhatian banget. Dan satu lagi yang menarik, saat memperankan Bagas, itu cara dia berpikir, critical thinking banget. Ini cewek-cewek di sini, dia jawab apa aja lu kayak gitu kan? Jawab apa aja kamu kan kayak gitu kan? Tahan nak, sayang tahan sayang. Tenangin diri kamu mbak, tenangin. Oke, nah silakan kamu tanya in English ya Aisyah ya. Oh my god. Itu baru ngomong segitu doang, kamu itu udah pada kelojotan orangnya. Aku sorry, aku udah lama juga di Inggris. Cuma aku lupa bahasa Inggris. Udah aku pakai bahasa Indonesia aja. Gabriel, kalau Bagas punya green flag score dari 1 sampai 10, kamu mau kasih nilai berapa? 10. Wow, setuju nggak? Siapa itu tadi yang ngomong enggak? Kalau dia 10 juga kita mah terima-terima aja ya Bu ya. Saya mah terima, walaupun saya tadi B+, kalau situ mah nggak apa-apa 10, saya mah terima itu. Emang benar gitu fakta gitu ya Bu ya. Makasih ya. Mungkin di episode 1, nanti di episode berikutnya pasti green flagnya nilainya berapa? 10 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Naila nih di sini, alias Kania. Jadi Naila sebelum terlibat sama series ini pasti kamu udah banyak ngedenger istilah denurul dong ya? Udah banget. Salah satunya nih Kak Aisyah, Ramadan Hey, malu. Kamu dari Jatim. We are together. Iya, exactly. Jadi kalian dong yang sobi banget gini ya, sobi banget. Hey, yes. Denurul, Jatim gitu kan ada. Kayak kita suka kayak aku tak lupa, tak ingat lagi nama kau. Nah itu lagu kita banget gitu. Pantas kamu lupa ya. Saya nggak boleh ingat lagi terus kan. Teman-teman. Teman-teman, oke. Nah, jadi setelah kamu jadi The Nurul ibaratnya di series ini, ada nggak sih pandangan kamu yang berubah soal The Nurul ini? Pandangan aku yang berubah udah pastinya setelah aku menyelami dunia pernurulan ini lebih jauh. Ternyata
prosesnya itu sih yang menyenangkan, gimana anak remaja yang punya ambisi yang sangat tinggi, punya cita-cita yang tinggi, tapi dia harus dihadapkan dengan pilihan-pilihan dan kejadian-kejadian di dalam hidupnya yang sudah pasti di luar Nurul ya. Itu sih yang menyenangkan. Jadi prosesnya ternyata gimana Nurul ini bukan cuma tentang seblak, enggak. Bukan gitu ya Kak, tenang. Bukan cuma tentang seblak atau bukan tentang cara berpenampilan atau cara dari ngomongnya, tapi tentang individunya sendiri, tentang gimana anak remaja yang ingin juga merasakan euforia anak remaja, seru-serunya masa-masa SMA, tapi tetap dengan style istiqomah. Gitu. Wow. Tapi penasaran nanti kan kamu mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin bakalan direbutin sama 2 cowok cakep gitu ya. Apa sih rasanya direbutin sama 2 cowok cakep kayak gitu? Aduh, rasanya ngomong kanan kiri aja udah kayak bingung. Bingung. Ya itu Mbak kerudung coklat pengen ada di situ ya. Dari tata ya. Dari tatapannya ya. Tipenya soalnya. Oke, Aisyah. Aduh, nggak sabar banget mau ditanya Aisyah, marah. Jujur aku juga udah gak sabar dari tadi. Kak Naila ya, kalau ketemu cowok kayak Bagas di dunia nyata, kamu pilih swipe right atau kayak kamu langsung blok langsung? Wow. Diliatin langsung tuh ya sama Bagas. Ada sound efeknya, Langsung. ada deg-degannya. Kalau aku sih, aku kayaknya bakal swipe right ya. Setuju nggak sih? Serius, swipe right. Tetep. Karena kan dari foto dulu ya, belum kelihatan. Iya, dan aku kan suka tantangan ya, jadi semakin kayak benci cinta nih gitu. Yes, ya seperti lagu ya, sepertinya ya. Apa gimana nyanyiin lagunya? Oh my god. Tapi aku penasaran deh, kalau Aisyah gimana? Bakal swipe right atau block deh gitu? Kalau aku gimana jalannya aja mau. Takutnya kan kita bagaimana nggak usah ngeblok ngapain itu childish gitu tuh, nggak Buka kesempatan terus ya. iyalah bukain dengan lapang dada loh ya. Jadi swipe right, left. Ya tahu lah kamu lah jawabannya. Tanya lagi. Jangan ditanya ya. Oke, kayaknya cukup ya Aisyah pertanyaan dari kita. Mungkin kita kasih kesempatan untuk teman-teman media yang nanya langsung kali ya. Boleh. Boleh, mungkin ada teman-teman media yang mau bertanya, boleh langsung angkat tangan aja, sebutin dari media mana, nanti kita bakalkan kirim mic buat kamu. Ada yang mau bertanya? Gak mau nanya nih. Jangan malu, aku aja malu. Ayo yakin gak mau nanya? Ayo tanya. Misalnya habis berapa mangkok sebelahnya paste gitu. Kayak gitu. Ya udah kalau gitu silakan Naila bertanya pada diri sendiri. Oh ada. Oh ada ya. Halo, saya Syana dari pejuangkanturan.com. Saya mau tanya untuk ensemble cast ini, apa pertimbangannya untuk mengumpulkan mereka berempat gitu loh, yang istrinya, dan juga kan ini memang sengaja gitu memilih yang lumayan sekarang lagi pemain-pemain yang lagi ngetren dan juga naik di sosial media gitu aja. Makasih. Oke. Silahkan siapa ini? Mbak Keke yang jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Waktu kita dan tim video diskusi untuk cast di luar Nurul, kita memang ingin memilih pemeran remaja yang memang umurnya remaja ya. Karena kadang-kadang kan secara remaja diperankan dengan sosok yang sedikit lebih dewasa. Nah, kalau di sini tuh kita emang pengen memilih pemain-pemain muda yang umurnya memang di level SMA gitu, dan kita bersyukur tim video juga mendukung untuk kita memakai pemain-pemain baru yang masih benar-benar memulai karir dan dengan usia yang sangat muda gitu. Jadi ini melalui proses casting yang lumayan sampai akhirnya kita memutuskan oh ini yang kira-kira cocok gitu. Tapi pas kita reading sih yang di situ yang kita langsung rasa pas ketemu dengan Mas Angling dan Adis, kita ngediskusi ya pemain-pemain kita pilih ketika kita habis ketemu pertama kali, dan kita langsung kayak oh wow ini benar-benar seperti yang kita pikirkan. Ini puji Tuhan banget sih ya, karena kan kadang-kadang ini hal-hal yang di luar kita
pinginin yang kadang-kadang, maksudnya kadang kita udah pilih, kadang-kadang belum tentu persis banget seperti yang kita mau, tapi di sini sebelum mulai reading pun kita udah merasa oh ini pemerannya pun jadi chemistry itu udah langsung berasa gitu. Dan kemudian dengan melalui proses reading dengan bantuan Mas Angling dan Mbak Adis, mereka tuh makin terasah gitu ya di sini ya. Jadi pertemanan mereka itu juga udah mulai makin kental, dan ketika mulai syuting mereka tuh udah benar-benar seperti geng Galaksi dan geng Nurul tuh udah terbentuk gitu di sininya. Jadi itu salah satu yang kita sangat syukurin ketika kita beli ke cast ini. Terima kasih untuk semua kerja kerasnya pada para pemain di luar Nurul. Semoga disukai oleh penonton gitu. Amin. Fun fact nih ya, waktu saya ngedit pertama kali nih, benar-benar ngedit yang offline pertama kali kita lihat, kita sampai kayak wow, benar-benar di luar Nurul sih ini ya, nih chemistry mereka gitu. Sesuai judulnya ya. Sesuai judul ya, benar-benar. Oke, gitu Mbak. Gimana? Oke ya, jawabannya ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh ada. Emang harus ada yang mulai nanya dulu ya, baru ada yang nanya berikutnya. Oke, silakan. Satu lagi aja ya kalau gitu ya. Karena tadi udah cewek, kita ke cowok dulu kali ya. Sini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, aku ingin ucapkan selamat kepada semua cast dan sutradara untuk penampilan screeningnya. Oke, yang pertama untuk pertanyaannya kepada Lea, Ryansa, Gabriel, sama Naila. Besin apa yang paling berkesan selama syuting di Nurul ini? Mau dari siapa dulu? Takut spoiler. Kalau aku sih salah satunya yang tadi di ending kalian tonton ya, yang berantem itu menyenangkan sekali. Itu prosesnya menyenangkan, dan kita juga aslinya mah itu ketawa-ketawa sebenarnya pas kita lagi syuting, tapi ya hasilnya ternyata lucu tapi tetap ada tense-nya gitu, tapi menyenangkan. Sini itu sih yang paling menyenangkan. Syuting heboh banget ya? Heboh benar. Ada, tapi di episode selanjutnya. Wah, takutnya spoiler ya. Harus ditunggu. Satu kata besinnya. Biar penasaran. Ekspresi aja ya. Oh, wow. Gimana tuh ekspresinya? God damn. Coba Aisyah jelaskan ekspresi apa Itu kira-kira ekspresi apa? Coba tuh ditanya Naila. Kok tiba-tiba jadi pakar ekspresi gitu. Tebak. Itu mungkin kepedesan ya. Gara-gara ngangguk, bener. Gara-gara cimol ya itu ya. Oke, mungkin Lea ada best scene? Best scene, aku melukis sih. Oh. Kapan ya? Ya tonton aja. Oke, gitu. Gimana deh? Cukup jawabannya? Oke, aman ya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Jadi nanti kita bakalan ada doorstop juga. Jadi boleh nanti ditanyain pada saat itu ya. Baiklah, terima kasih kalau gitu teman-teman media. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini seru banget karena kita bakalan nyari si paling di luar Nurul ya. Tapi gimana Aisyah? Setuju nggak? Setuju. Iya. Jadi kita mainnya sama siapa aja nih selain sama di depan? Kayaknya kita juga harus panggil geng The Centil sekali ya, Mas. Geng Centil. Boleh kalian manggil kita ada Keisha, Jalika, sama Gina. Wow, ini bener. Kamu ketua geng. Oke. Baiklah. Ya kan aku udah turunin kalian semua. Kalau di tengah kakaknya situ geseran naiknya. Boleh berjejer di tengah. Nah, kamu di sana, silakan. Video di sini ya. Mohon maaf ya kehalangan ya Pak ya. Ya, oke. Dan lawannya itu adalah geng SMA Galaksi, Lea, Rasya sama Gabriel. Boleh di sudut sebelah sana ya. Jadi permainannya kayak apa nih Aisyah? Nanti kita di sini kita bakal kasih kayak satu tulisan
Jadi yang pertanyaan nanti ada yang memperagakan, ada yang belum yang bukan. itu. Oh itu sabar dulu ini masih games yang pertama ya. Iya, oke. Yang pertama. Jadi kami juga pas magang. masih salah. Dada aja. Itu nanti game yang berikutnya ya. Ini game yang ini adalah si paling di luar Nurul gitu. Jadi aturannya gampang. Kalau pertanyaannya relate sama geng kalian, kalian maju satu langkah. Kalau enggak, ya udah diem di tempat aja ya. Oke? Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Geng SMA Galaxy, udah ngerti belum? Jadi nanti aku akan bacain satu kalimat. Kalau kalimatnya itu kayak relate kalian banget, itu kalian maju satu langkah. Kalau misalnya enggak, diem aja di tempat. Karena kita akan mencari si paling di luar Nurul ya. Oke, kalau gitu kita kasih semangat dulu ya. Kasih semangat untuk geng Cendil. Mana tim geng Cendil? Wow. Yang kedua, kasih semangat untuk geng SMA Galaxy. Oke ya, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, bukan pertanyaan sih, pernyataan ya. Pernah makan bakso abang-abang keliling tapi sausnya lebih banyak daripada kuahnya? Dari tim Centil ya, pernah berarti real Gak cacingan nih Kak, makan saus lebih banyak. itu emang makanan sehari-hari dan Nurul ya. Jadi jadi kalau mau gabung harus makan bakso sausnya lebih banyak. udah lewatin masa itu. Oh iya ya, karena kamu alumni. Ya benar. Oke, boleh silakan kembali ke ya. Oke. Aku pertanyaan kedua ya. Silakan. Pernah bonceng 3 sambil suap-suapan makan cimol? Nah, Oh, pernah juga. Tiap hari selalu bonceng ketiga. tek pasti goceng 3. Serius ini? Serius dong. FYI ya, buat syuting ini kita sampai workshop bonceng 3. Kita ada workshop untuk bonceng 3. Yang nyetir siapa saya? Beliau di sebelah saya. Oh, saya kan pembalap ya kebetulannya. Keren loh, cantik-cantik kayak gini ya, kece kayak gini, tapi nggak pakai baju ini kan ya? Enggak dong, kebetulan. Berhijab pasti sambil makan cimol. Kayak Aisyah kan bajunya. Hey, iya betul. Oke, tim sebelah sana belum pernah ya? SMA Galaxy bonceng 3, nggak pernah bonceng 3. Bonceng 3-nya pernah. Bonceng 3-nya. Soal-soalan nggak pernah dong. Masa soal-soalan? Tapi motornya kalau nggak salah motor yang mahal itu ya? Oh enggak. Motornya ini aja paling beat gitu ya. Bikarbu. Opal kali. Mio karbu. Mio karbo ya. Oke, boleh kembali ke tempat yang dulu. Oke, pertanyaan ketiga. Pernah nyemil ciki terus jarinya dijilat satu-satu biar bumbunya nggak mubazir? Jangan malu sayang, jujur aja nak. Silakan. Gak apa-apa. Tim Galaxy juga nggak pernah. Oh, kayaknya semuanya pernah deh. Oh, temen tuh. Dan Nurul, di situ letak kenikmatannya. Bener juga. Titik terakhir. Bener. Iya. Kalau bisa dibungkusnya dibuka terus jilat-jilat gitu. Betul, digunting dulu kan. Dijilatin gitu kan. Oh, kita sama sih. Dulu dong. Jangan-jangan aku dan Nurul juga. Ya emang Gak nyadar tapi. kamu kan 2019. Iya benar-benar. Oh iya benar. Aku udah lulus ya waktu itu ya. Oke. Boleh silahkan kembali mundur. Oke, pernyataan selanjutnya. Pernah ke kantin rame-rame 10 orang tapi yang beli cuma 1 orang. Ya, kata kita. Patur nanti. Sama Galaxy ngiritnya kayak gitu juga. Bukannya sama Galaxy sehari jajannya 1 juta ya katanya. Waktu itu alasannya ke toilet tadi aslinya ke parkiran. Oh, cuma alasan Nongkrongnya di doang. parkiran. Benar-benar karena SMA Galaxy kan naik mobil kan. Iya, bener. Basement ya, Mak. Basement bukan parkiran, Iya, basement. Oke. Karena sekolahnya gede ya. Iya. Oke, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Silakan Aisyah. Pernah patungan beli es teh terus sedotannya gantian? Gak apa-apa Mas Adrian. Gak apa-apa, it's okay. Gimana jadi tadi pernah patungan tapi sedotannya gantian? Ya nggak apa-apa dong. Ini teman-temannya gak ada yang maju, gantian sama siapa ya? Ya udah, aku temenin. Oke, baiklah, boleh kembali ke tempat ya. Karena itu pertanyaan terakhir ini kita menentukan pemenangnya dari tepuk tangan penonton aja ya.
teriakin tim The Centil ya. Iya, oke. Untuk tim The Centil, beri tepuk tangannya. 270.500 Kalau gitu aku mau ke situ bentar ya. Ini game gue deh di sebelah sini ya. Maunya yang naik mobil ya. Oke, coba kasih tepuk tangan untuk geng SMA Galaxy. Boleh tahu dibayar berapa? Dibayar berapa teman-temannya? Saya kan penonton bayaran di kamu kan Adel. Kenapa? Ini nih keluarganya kayak dibawa-bawa juga nih, makanya banyak banget yang tepuk tangan. Iya makanya. Ya udah oke deh. Kalau dari hasilnya gimana Aisyah? Berarti pemenangnya si paling di luar Nurul yang mana? Nah, menurut Kak Cia nih, Gak mau, karena kan kamu ketua geng The Nurulnya. suka berat gitu kalau disuruh begitu. Aku jadi udah adil. Aku mau tahu. Kalau gitu pemenangnya adalah Tim Galau. dua-duanya. Sorry nih. Ini nyambung polsek dah. Ini nyambung polsek. Sorry. Kamu pilihnya milih Gabriel aman deh. Ini apa ada ear di kuping biasa. Oh iya. Polsek jadi lain jawabannya astagfirullahaladzim. Oke, itu dia ya. Nah, itu game yang pertama. Sekarang kita masuk ke game yang kedua. Nah, ini dia game yang kedua tadi apa namanya? Oke, Gabriel sama Rasya boleh sambil duduk karena kita bakalan main sama cewek-cewek dulu di sini. Sama game centils ya. Oke, Kita lanjut ke games kedua. Si paling duluan. cepat tepat jajan dan Nurul. Ya, kan tadi kita udah nemuin yang paling di luar Nurul semuanya. Menang dua-duanya kan? Ya, nah kalau sekarang kita bakalan ngebentuk dua tim, yaitu tim geng centils dan The Nurul 2.0. wow, siapakah ini? Siapa sih? The Nurul 2.0 siapa sih Kak Cia? Oh, nanya lagi. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, baiklah kalau gitu. Kita langsung panggilkan saja nih ya. Ada Kak Jasmine. Mana? Jasmine. Asik. Oke. Berikutnya adalah Kak Ojil dan Hano, tapi kebetulan Kak Ojil laki-laki jadi Kak Hanonya aja ya. Kak yang Hano. berhijab sensitif manis. Love. Oke. Next ada Kak Norma Nelat. Asik. The Nurul abis nih. Ini adalah saingannya geng centil ya. Oke. Jangan mundur-mundur, boleh agak maju ya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi permainannya gimana nih Aisyah? Nanti ada satu tim yang memperagakan dan satu tim lagi untuk menebak. Oke, jadi sekarang kita mulai dari yang tim geng centil dulu nih yang memperagakan. Jadi kita Boleh. main peraga gitu loh. Ini contohnya kayak misalnya Kerupuk udang. gitu kan. Kamu kayak Ya tinggal aku juga bingung lagi kerupuk udang gimana. Mesti tinggal peragain aja kerupuk udang gimana ya. Nah, tapi nggak boleh ke suara ya. Teteh udah ajarin kemarin. Aman. Ada banget. Oke, baiklah kalau gitu mau sweet dulu nggak siapa yang mulai duluan? Oh oke, geng centil saja dulu yang mulai. Jadi geng centilnya bakalan meragain dan The Nurul 2.0 bakalan mencoba untuk menjawab ya. Oke. Siap? Siap. Oh, kita jawab. Bersainglah secara sehat teman-teman ya. Oke, ini yang pertama. Waktunya 1 menit ya, aku belum 1 menit ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke. Oke, jawabannya. Sate Taichan. Kalau nggak tahu boleh pas ya atau boleh Bakso bakar. Cilor. yang lebih dulu yang The Nurul. Yang lebih lurus lagi. Telur gulung. Respect. Oh iya. Beneran lurus ya dia. Ayo. Waktu tinggal 30 detik lagi ya. Kak Yasmin, ayo nak. Normela. Ayo bisa. Pentol mercon. Ayo. Boleh lah, bulatnya lah. Pentol, cimol, cilok.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, betul. Berarti skornya tadi poinnya adalah Poin untuk The Nurul 2.0 ada di 3 ya. Ada di. Oke, tetap sabar dan kuat ya. Ya, sekarang kita pindah ke sebelah sana dulu Aisyah. Kita sekarang teman-teman di sini yang memeragakan ya. Oke. Kita boleh bikin mereka kalah nggak sih? Gak boleh, gak boleh. Niat hati jangan jelek. Niatnya jangan jelek sayang. Oke. Maaf sayang. Oke. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar. Oke, 60 detik ya waktunya ya. Fokus ya, jangan curang. Oke. Udah siap? Udah siap? 60 detik kita mulai dari sekarang. Gak boleh. Iya, ke sana mah ya. Dia semua kayak gitu ya? Bakso bakar. Pentol. Ayo yang benar dong, nah yang benar. Penuh ke ini ada. Tusuk kacang. Ayo ulang 30 detik sayang. Berikutnya. Satu, jangan matanya sayang magenta, sayang cinta manis, sayang mengintip ya. 15 detik ya, 15 detik. 15 detik lagi, oke. Bukan inian. Apa yang di tahu bulat itu? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cireng. Kamu putih. Semuanya juga ditusuk makanya. Cireng, dicocok. Ini warga-warga Jaktim lagi berantem ya ini ya. Oke, jadi boleh kumpul di tengah semua. Nah, yuk, yang centil juga. Oke, jadi gimana nih skornya? Pemenangnya berarti pemenangnya tuh berdasarkan yang apa? Yang paling banyak jawabnya dong pastinya. Oh, yang paling banyak jawabannya. Ibu-ibu Arifem ya teman. Dulu dong. Aman. Jadi pemenangnya ya sorry nggak perlu disebutin pasti udah tahu. Pemenangnya adalah Tim The Nurul 2.0. It's okay, Oh, udah ada yel-yel. You deserve better. Gimana coba? The Nurul 2.0. Oke. Geng centil jangan mau kalah. Geng centil. Ya. Oke, yuk. Cantik. Oke, kalau gitu boleh foto bareng dulu. Geng centil dan The Nurul 2.0. Gemas sekali. New jeans ya ini ya. Eyelid. Dilihat-lihat udah berteman ya. Udah jadi girl group abis ini ya. Tinggal dikit udah berteman ya. Terima kasih. Kita balik ini COD sebelah. Oh, COD sebelah ya. Di luar Nurul, contohnya di luar Nurul love banget gitu, jijik. Tapi Mbak Keke harus kayak gitu loh ya. Mbak Keke ini khusus untuk Mbak Keke. Harus kayak melet-melet gitu, kayak harus kayak gitu ya, oke? Aisyah juga contohin satu. Ya dengar Mbak, bilang apa Aisyah di situ? Kedengeran ya sih? Oke, aku Ya. oh my god. Bilang apa di luar Nurul? Iya. Satu kata dengan gesture juga. Kamu emang apa tadi? Oke, love banget. Asik. Ending fairy. Ending fairy. Ya, love you. Kamu dari grup apa sih? The Nurul ya. Iya, The Nurul. Ketua. Ada yang nggak ngerti ending fairy? K-popers ya. Besti banget. Kalau kasih tahu tolong. Iya, so itu
Oke. Jadi kalau di K-pop, ending fairy itu kalau habis mereka idolnya perform itu kan capek. Nah, Andre ada satu Ngos-ngosan kamera dikit kayak loh, ngos-ngosan Ma. sambil cantik gitu. Nah, itu kayak gitu, guys. Alumni girl group ya soalnya Ya ya. sebenarnya sih abis itu aku baru ke Denurus gitu. Kan, Oke. udah nggak ada lagi. Jadi gitu ya contohnya, gimana, udah siap? Siap. Mau cast dulu atau mau dari filmmaker dulu? Nah, Kayaknya Mbak Keke kita Kayaknya save Ibu- for the best, for the last ya. Oke, Ibu Kita terakhir kasih waktu ya. Contoh dulu deh kalau gitu dari Mas Kristo. nggak apa-apa Pak. Satu kata sama gerakannya misalnya kayak cimol. Nah, cimol gitu. Ayo Mas Kristo bisa. Dua, oh mau lebih dari satu kata boleh ya, boleh. Khusus Mas Kristo boleh. Ya, udah. Seblak pedes. Oh, sebelah pedas. Oke, baiklah. Berikutnya. Mbak Adis. Oh, udah. Loh, kok nanya ke aku apa? Boleh. Apa aja satu kata? Heeh. Heeh. Tim Hore. Iya biasanya emang tim Denurus begitu. Velocity ya Bu ya, Velocity ya. Oke. Lanjut, Mas Angleng. Gimana? Oh, Bajawa. Oh, ini tempat nongkrongnya langsung. Bajawa. The best. Iya, di rumah dekat rumah aku ada tuh Bajawa. Udah bercabang Bu Bajawa the best. Iya. Makanya Denurus itu di mana-mana. Iya, parah. Baik banget. Kamu ini ya punya naruh saham ya di situ? Jangan bilang-bilang Bu, ini nggak ada yang rawan. Enggak ada. Oh, benar ya. Oke. Lanjut silahkan. Helm Bogo. Helm. Gerakannya apa gerakannya, gesturnya? Helm. Helm. Pakai helm. Benar. Helm Bogo itu Oke, emang oke. identik Bu. Udah bagus, udah oke. Udah oke Rasul kamu udah. Naila. Iya. Di luar Nurul. Oke. Cocok kalau Betul, dia. karena emang betul. Benar. Semua ada dulu sih rasanya immune. Iya benar. Kalau Naila lucu ya, coba Mas Kristo boleh. Ibu jangan nembak-nembak orang dong. Kasih tahu saya. Coba Pak, apa kalau mau coba boleh ya. Gabriel. Bahasa Inggris boleh ya kalau nggak nyaman pakai bahasa Indonesia ya. Motor. Oh, motor. Itu gimana Pak? Itu apa yang gampang? Itu. Oh, centri. Boti bonceng tiga. Cengkri. Kaget banget. Ini sama. Langsung klarifikasi. Agak kaget tadi. Jadi ada cengkri tergantung bahasanya itu daerah mana Iya, tergantung. ada yang centri, ada yang Boti itu bonceng tiga. Jangan salah. Boti juga bocah TikTok loh. Banyak. Bocah TikTok Tergantung bener-bener. pembahasan. Oh, Hampir aja salah ngomongnya. Oke, selanjutnya Lea. Color, oh cantik, colorful. Oke, iya cantik. Anggun Lia, dia cantik, dia Anggun Lia. Karena SMA Galaxy sayang ya. yes. Ini yang paling kita tunggu-tunggu ya. Bu Keke, Iya. semua sudah menunggu Ibu. Iya. Kalau gitu saya pulang dulu. Jangan dulu Bu. Oke, di luar Nurul, manja. Manja. Oke. Bu Keke itu udah mempersiapkan dari tadi, dari awal itu. Dari tadi dia udah Dari 2 hari yang lalu. Bu, emang sesusah itu Bu, ya Allah. Ibu the best dah. Oke, kayaknya kalau gitu berarti ini udah semuanya gimana? Oke nggak semua? Satu katanya tadi buat si paling